Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bihi fid dharain. Babut taubati. Hadirin para jamaah rahimakumullah dan para jamaah yang mengikuti dari Zoom, dari rumah. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan untuk terus menambah amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ta'lim kita pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita doakan kalau ada yang jamaah kita yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah semoga Allah mengangkat penyakit mereka. Kalau ada yang sedang kesulitan, Allah mudahkan segala urusannya. Yang punya hajat, Allah mudahkan segala hajatnya. Dan orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah, guru kita, saudara kita, dan orang-orang yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid ini, yang saat ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan buat mereka, dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Ala hazihin niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab yang kita baca adalah bab kedua dari buku Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babut taubah. Bab tentang taubat. Imam Nawawi dalam kitab ini dia menulis judul yang kedua adalah tentang taubat setelah beliau menguraikan melalui hadis-hadis Rasul dengan bab al-ikhlas wa ihdar niyah. Karena bisa jadi dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang itu dan ternyata amalan-amalannya jauh dari nilai keikhlasan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti adalah amalan-amalan yang menyebabkan mendatangkan dosa. Maka disusul bab berikutnya ada dengan babut taubah, bab tentang taubat. Tidak ada orang soleh yang tidak memiliki masa lalu. Begitu pula tidak ada orang jahat yang tidak memiliki masa depan. Orang-orang soleh yang saat ini ada dan orang-orang soleh yang pernah kita baca, mereka juga punya masa lalu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada akhirnya beliau ditetapkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam salah seorang yang dikabarkan akan masuk surga tanpa hisab. Tapi bagaimana sikap beliau sebelum dia masuk Islam? Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Begitu pula orang-orang soleh. Kalau Nabi kita karena maksum,
sejak masih kanak-kanak sudah dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keinginan ingin berbuat salah. Maka ketika beliau baru saja berumur 6 tahun kira-kira, terjadi pembelahan dadanya yang semuanya itu dikeluarkan. Bagian-bagian yang dijadikan sarana oleh syaitan untuk menggodanya sudah dihilangkan dan dibersihkan oleh malaikat. Sejak kecil dia maksum. Makanya ada seorang yang mengatakan dengan dibelah dadanya itu Nabi Muhammad SAW ketika dia baru berumur 6 tahun itu sudah diberikan pangkat kenabian. Ada pendapat seperti itu. Kalau dia diangkat oleh Allah umur 40 tahun itu adalah penugasan. Ini pendapat dari ulama yang ada ya. Dari biasanya ulama ahli tarekat ini, ahli hakikat, dia mengatakan bahwa ada seorang ulama mengatakan bahwa Nabi kita itu diangkat menjadi Nabi sejak umur 6 tahun ketika dibelah dadanya. Jadi setiap orang soleh itu pasti memiliki masa lalu. Begitu pula orang yang jahat, jangan dianggap mereka terus jahat terus. Dia juga punya harapan, punya masa depan. Maka bagaimana tugas kita terhadap orang-orang yang kita anggap buruk saat ini? Bukan kita jauhi, tapi bagaimana kita ajak, bagaimana kita dakwahi agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada Allah itulah yang disebut dengan at-taubah. Taubat ini asal katanya dari taba yatubu tauban. Taba yatub artinya roja'a yarji'u. Maka at-taubah maknanya adalah arju'u minal bu'di anillahi ilal qurbi ilahi subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah yang sebelumnya dia jauh dari Allah, kemudian kembali mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita narasikan bahwa manusia itu pada awalnya adalah dekat dengan Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Adam ketika dia berada di surga, Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Berarti ketika itu jarak antara Allah dan Nabi Adam itu sangat dekat. Nah, kenapa? Karena Nabi Adam ketika itu belum berbuat salah. Maka jaraknya digambarkan dalam Al-Quran itu seakan-akan menggambarkan Allah dan Nabi Adam itu sangat dekat ketika itu. Tetapi ketika Nabi Adam lupa dan melanggar perintah Allah, apa kata Allah? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu mendekati pohon itu? Kalau tadi ini, sekarang itu. Kalau dalam bahasa Arab, ismul isyarah hazihi itu artinya lil qurbi, untuk dekat. Hazihi, misalnya haza atau hazihi qarratun, ini adalah botol misalnya. Ini dekat. Tapi kalau jarak yang jauh bukan hazi tapi tilka atau zalika. Maka kata Allah, alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah sudah aku larang kalian berdua dari mendekati pohon itu? Berarti Allah dengan Nabi Adam dan Hawa sekarang sudah menjadi jauh. Apa penyebabnya? Karena melakukan kesalahan. Nah, begitu pula kita, di saat kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka disitulah jarak kita antara kita dan Allah itu berarti jauh. Nah, ketika kita bertaubat, maka disitulah berarti kita mendekat kembali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, sungguh aku sudah sangat dekat. Jadi ada orang yang baru berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baru ada keinginan saja, Allah sudah mendekat. Apalagi kalau orang itu sudah betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama, kata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli zambin.
Taubat itu hukumnya wajib dari segala dosa. Wajibnya ini wajib alal faur, bukan ala tarohi. Yang artinya harus langsung dikerjakan, nggak boleh ditunda-tunda. Karena bisa jadi ada misalnya mengkodok puasa Ramadan, itu kan boleh ditunda kalau sudah mengkodok. Ya, nggak harus langsung habis sholat Idul Fitri langsung dia mengkodok, tapi boleh ala tarohi. Ya. Misalnya ada ibu-ibu yang dia berhalangan waktu Ramadan, dia tidak berpuasa, maka ketika itu dia belum sempat mengkodoknya, boleh ala tarohi. Namanya tarohi, boleh ditunda-tunda. Tapi kalau bertobat, itu hukumnya wajibatun alal faur. Jadi tidak boleh kita menunda-nunda taubat kita kepada Allah. Ya. Jadi dikatakan at-taubatu wajibatun min kulli zambin. Taubat itu hukumnya adalah wajib dari semua perbuatan dosa. Fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, kalau sekiranya maksiat itu atau perbuatan dosa itu terkait antara Allah dan manusia. Jadi perbuatan maksiat itu atau perbuatan dosa itu terkait antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. La tata'allaqu bihaqqi adami, yang tidak ada kaitannya dengan hak manusia. Ini murni antara manusia dan Allah. Bukan terkait dengan hak manusia. Falaha salah satu syurut, maka itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah ahaduha an yuqli'a anil maksiyah. Yang pertama, dia harus berhenti, harus memutus, harus mencabut dari segala kemaksiatan yang pernah dilakukan. Berhenti, ya, stop. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua adalah an yandama ala fi'liha. Harus ada unsur penyesalan. Kalau orang bertobat tapi nggak menyesal, ya namanya belum bertobat. Karena at-taubatu an-nadamu, dalam satu riwayat, taubat itu intinya adalah menyesal. Ya, itu namanya taubat. Tapi kalau dia sudah berhenti tapi nggak ada penyesalan, malah bangga. Bisa kalau ngobrol sama temennya, dia ceritakan apa yang pernah dilakukan pada masa lalu dengan penuh kebanggaan. Maksiat-maksiat yang dia sudah lakukan pada masa lalu, dia ceritakan sama orang lain. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Apakah dia pernah membunuh orang, apakah dia pernah berzina, apakah dia pernah berjudi, diceritakan dengan orang lain. Dia sudah berhenti melakukan maksiat itu. Ya. Dia sudah tidak pernah melakukan itu lagi, tapi tidak ada rasa penyesalan, maka itu belum disebut bertaubat. Yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga ini dia harus punya tekad. Tidak akan mungkin perbuatan yang pernah dilakukan itu dia ulangi lagi. Ya. Jadi dia bertekad dalam dirinya, tidak akan mungkin. Ya. Perbuatan dosa yang saya pernah lakukan itu saya lakukan lagi, tidak mungkin. Nah, itu harus ada seperti itu. Walaupun mungkin bisa jadi tengah perjalanan, ya namanya manusia punya kehilapan, bisa jadi dia melakukan kesalahan. Bisa jadi kesalahan yang sama atau mungkin kesalahan yang lain. Ya. Tetapi pada intinya unsur taubat itu yang pertama, dia harus berhenti dari melakukan maksiat itu. Yang kedua, harus ada penyesalan. Dan yang ketiga, dia bertekad untuk menjadi lebih baik. Dia bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukan itu. Itu kalau kaitannya antara atau maksiat atau perbuatan dosa yang terkait antara manusia dengan Allah. Nah, bagaimana kalau hubungannya antara manusia dengan manusia yang terkait dengan hakun adami? Dikatakan wa in kanatil maksiyatu. Kalau sekiranya maksiat itu
tata'allaku bi adami, yang terkait dengan manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya nambah satu, yaitu 4. Ya. Hadhihi salah satu, yang tadi sudah disebutkan, yang 3 itu. Nah, kemudian tambah lagi satu lagi. Apa itu? Wa an yabro'a min haqqi sahibiha. Dia harus minta dibebaskan, ya, dari hak pemiliknya, ya, dari hak yang dimiliki oleh orang tersebut, ya, harus minta dibebaskan. Bagaimana cara pembebasannya? Fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilai. Kalau itu terkait dengan harta, maksiat itu adalah terkait dengan dia pernah mengambil harta orang, ya, maka jalan keluarnya adalah dia harus mengembalikan harta yang pernah diambil. Jadi kalau dia pernah ngambil atau mencuri, atau mungkin buku, atau mungkin perkakas rumah tangga, misalnya pacul, segala macam lah, ya, yang dia pernah mengambil milik orang itu, maka dia harus mengembalikannya, ya. Jadi kalau belum mengembalikan itu belum terhapus, ya. Kalau belum dikembalikan belum dihapus itu, ya. Wa in kanat hadda qazfin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau hal yang terkait dengan haddul qazaf, hukuman, misalnya dia pernah memukul orang, ya, pernah memukul atau pernah menzolimi, ya, melakukan kezoliman, maka dia minta dibalas tuh, ya, minta dibalas. Makanya Rasulullah pernah itu berhadapan dengan para sahabatnya, dia katakan kalau ada orang yang pernah saya pukul, pukullah badan saya, ya. Jadi minta agar supaya orang itu membalas kezoliman yang pernah dilakukannya, atau minta dimaafkan, tolong maafkan saya. Makanya kan kalau orang meninggal dunia itu biasanya ahli atau keluarganya menyampaikan, pertama kalau kaitannya dengan urusan harta, maka supaya harta itu dipindahin dulu hutangnya, bukan kepada si mayit. Jadi mayit tolong bebaskan hutangnya, hutangnya pindahin kepada saya sebagai keluarga misalnya. Jadi kalau nanti ternyata mayit ini punya hutang, maka mayit sudah bebas, maka dipindahkan kepada ahli waris atau keluarganya. Nagihnya kepada ahli waris atau keluarganya. Jadi mayit bebas dari hutang, ya. Kalau misalnya kalau terkait dengan pernah menyakiti, pernah menzolimi, maka kata ahli waris, tolong supaya orang tua saya atau siapa disebutkan, tolong supaya dimaafkan. Nah, itu dalam rangka untuk pembebasan dari tindakan kezoliman yang pernah dilakukannya, baik itu hadul qazaf, ya. Hadul qazaf itu bisa jadi dia hukuman menuduh orang berbuat zina kalau qazaf itu, atau dalam pengertian sini adalah bisa jadi pernah memukul, ya, pernah menzolimi supaya dibalas atau atau minta dimaafkan. Wa in kanat ghibatan. Nah, ini kalau ghibah nih berarti istahallahu minha, minta dihalalkan. Jadi kalau kita sudah istighfar ratusan kali, bertaubat kepada Allah, tapi ini kaitannya adalah dosa yang terkait antara manusia dengan manusia, Allah belum memaafkan. Makanya jangan sering-sering nonton di TV, gosip atau apa namanya. Gosip itu kan ngomongin orang kan, ya. Orang bercerai diomongin, orang ribut rumah tangganya di TV itu kan. Yang nonton dapat dosa juga sama itu, ya. Ya, apalagi udah aki-aki masih nonton gituan aja kan udah nggak pantas, ya. Ya harus dihindari itu. Ya. Karena apa? Karena sama saja kalau kita senang dengan program itu, kita senang gibah, ya. Gibah orang, ya. Apa itu gibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut, ya, aib saudaramu, ya, ketika dia tidak ada, yang kalau dia tahu dia nggak suka. Nah, itu namanya gibah, ya.
Tapi kalau misalnya dia sebagai ciri, ya, dia bilang begini misalnya, dulu gua waktu masih muda itu masih botak tuh, ya, masih botak temennya, padahal namanya bukan botak, kan botak aib kan, masih botak tuh, ya. Tapi dia sebut botak dia nggak marah, emang panggilannya botak, ya karena sebagai ciri, nah itu bukan gibah. Bahkan gibah itu bukan hanya dengan ucapan, dengan isyarat saja, kedipan mata, kedipan mata, atau tangan yang mengisyaratkan itu kita lagi ngomongin orang, itu sama. Ya. Jadi gibah itu tidak harus dengan ucapan, dengan lirikan mata saja, dengan mulut saja kita menyong-menyongin itu, maksudnya ngasih isyarat ke dia itu udah gibah juga. Ya. Harus hati-hati nih. Nah, maka kalau sekiranya itu gibah, minta dihalalkan. Ya, minta dihalalkan, minta dimaafkan. Ya. Makanya kalau kita pernah ngomongin orang, kita salah, kita tahu nih, kita cari orang yang pernah kita berbuat salah. Maafin ana ya, seluruh dosa ana itu maafin ya. Pokoknya anta minta maaf semua. Ya. Gak usah disebutin. Kalau disebut marah ya. Ya. Oh kalau gitu lo udah ngomongin gue dulu. Misalnya. Ya, gak usah disebutin dosanya, biar aja. Pokoknya ana minta maaf semua dosa-dosa ana buat sama ente ya. Gitu. Selesai dah gitu. Itu kalau kaitannya dengan orang, ya. Orang yang terkenal. Kalau orang yang sekarang udah nggak ada, bagaimana tuh? Ya. Atau misalnya harta orang yang kita pernah ambil dan orangnya sudah nggak ada, bagaimana? Keluarganya juga nggak ada, bagaimana? Nah, ada ulama mengatakan ya udah kita doain aja, ya kita doain. Orang-orang yang haknya ada pada kita kan kalau doa gitu kan, ya saya kirimkan misalnya doa atau fatihah buat orang-orang yang pernah saya zolimi, ya. Sebutin siapa itu yang pernah saya zolimi gitu, nah, atau siapa saja yang haknya ada pada saya, ya. Nah, jadi kita doakan atau kita infakkan harta yang kita niatkan terhadap orang yang pernah kita ambil hartanya. Itu juga salah satu jalan, ya, salah satu jalan agar supaya kita terbebas dari kaitannya hak manusia. Nah itu. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub. Dan kalau kita bertobat itu minta atau bertobat dari semua dosa, jangan sebagian. Misalnya begini, ya Allah, ampuni seluruh dosa saya yang pernah saya lakukan, kecuali dosa ini yang belum saya bisa tinggalkan, misalnya gitu. Nah, jangan diseparuh-separuh begitu, ya. Pokoknya kalau bertobat ya semua tobatlah, semua dosa diminta kepada Allah. Karena wajib bertobat dari seluruh dosa. Tapi dijelaskan fa in taba min ba'diha, kalau dia bertobat tapi dari sebagian dosanya saja. Jadi mungkin ada dosa yang belum bisa dia tinggalkan mungkin ya. Itu ada dosa yang saya tahu itu dosa tapi belum bisa saya tinggalkan ini. Ya. Dia belum bisa meninggalkan itu. Tapi dia minta seluruh dosanya agar supaya diampuni oleh Allah kecuali dosa ini nih. Ya, saya masih hobi ini misalnya. Kata ulama, sohat taubatuhu. Taubatnya tetap sah inda ahlil haqqi menurut ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi kata dia mereka taubatnya sah. Ya. Artinya yang dia mohon ampun kepada Allah taubat ya dimaafin. Tapi dosa yang belum itu ya belum dimaafin. Karena dia kecualikan. Ya. Dia tinggalin sedikit. Ya. Min zalika dzambi wa baqi anil baqi. Jadi dia diampun dosa-dosa tadi, tapi dosa yang belum dia bertobat kepada Allah tetap masih ada, ya. Nah, Imam Ghazali terkait dengan taubat ini dia menyatakan makna taubat itu terdiri dari 3 unsur kata dia. Yang pertama ada al-ilmu, yang kedua ada al-hal, yang ketiga ada al-fi'l. Ya, pemahaman, pengetahuan, kemudian satu kondisi, yang ketiga ada aksi. Itu taubat harus 3 unsur itu. Ada ilmu, pengetahuan, ya. Yang kedua ada al-hal, kondisinya ketika itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah ada aksi, ada perbuatan apa yang harus dilakukan. Yang terkait dengan al-ilmu kata dia, pertama orang itu memahami, mengetahui bahwa dosa itu adalah satu hal yang sangat membahayakan. Jadi dia menganggap bahwa dosa ini memiliki bahaya yang sangat besar. Dia sadar
apa yang dia lakukan itu, apa yang pernah dilakukan itu adalah merupakan dosa. Dan dosa itu sangat berbahaya, sangat bagi dirinya. Itu dosa yang sangat besar. Dia sudah memahami itu. Nah, ketika dia sudah memahami seperti itu, berarti dia ada penyesalan, ada rasanya sakit. Ya Allah, kenapa dulu saya melakukan itu? Ada rasa penyesalan yang luar biasa. Kondisinya ketika itu dia rasanya hatinya sakit karena pernah berbuat dosa itu. Ya. Lalu akhirnya ada action, ada aksi. Apa aksinya? Al-fi'il. Ya, kalau yang terkait dengan sekarang ini, maka kalau itu dilakukan, dia harus tekad, harus ditinggalkan. Ya, harus dia tinggalkan. Kalau yang terkait dengan masa depan, dia harus bertekad, saya tidak akan mengerjakan lagi. Ya. Saya tidak akan mengerjakan lagi perbuatan yang jelek itu, yang buruk itu. Nah, kalau terkait dengan masa lalu, berarti dia sudah pernah lakukan. Karena tadi ada unsur penyesalan, dia harus ganti. Dengan apa? Dengan yang baik. Kalau dia pernah meninggalkan sholat, maka dia wajib mengkodok sholatnya. Kalau dia pernah meninggalkan puasa, dia wajib membayar puasanya. Namanya mengkodok puasa, mengkodok sholat. Ya. Bagaimana? Ya, dia ingat kira-kira berapa kali waktu dulu saya ninggalin sholat. Nah, bisa jadi makanya kajian fikih, orang boleh habis sholat subuh sholat lagi. Kalau sholatnya sholat kodok. Ya. Sholat apa ini? Saya sholat kodok. Dulu waktu masih muda saya sering ninggalin sholat subuh karena bangunnya kesiangan terus, kata dia. Saya menyesal sekarang, saya bayar setelah sholat subuh, itu boleh. Ya. Jadi pada waktu-waktu yang dilarang seperti setelah asar pun itu boleh. Dan Rasul pernah melakukan itu, misalnya di mana Rasulullah waktu habis sholat zuhur dia belum sempat melaksanakan sholat ba'diyahnya, ya, karena ada hal yang harus diselesaikan sampai memakan waktu yang cukup panjang sampai datangnya waktu asar. Nah, begitu Rasul habis sholat asar, Rasul mengkodok atau melaksanakan sholat, ternyata sholat yang dilakukan itu sholat sunnah ba'diyah zuhur. Kalau ba'diyah zuhur saja yang sunnah itu diganti, apalagi yang wajib. Tapi ada yang mengatakan itu kalau orang sudah biasa melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kalau yang biasanya nggak ngerjain mah yang gak usah pakai dikodok, biasanya juga ngerjain gitu kan. Kata orang lagu-lagu apa loh, biasanya juga nggak sholat, sekarang pakai sholat segala gitu. Iya. Biasanya begitu. Jadi kalau dia sudah terbiasa, nah itu boleh. Ya. Nah, berarti ketika seorang itu tadi berbuat dosa, dia menjadi jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia bertaubat, berarti dia mendekat kepada Allah. Nah, maksudnya pulang kampung. Ya. Pulang kampung, tadi dia meninggalkan tempat yang jauh gitu. Ya. Sekarang dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau syarat-syaratnya tadi terpenuhi, ya, syarat terpenuhi, ya, maka itulah yang disebut dengan taubat yang makbul, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatun makbulah. Taubatnya diterima oleh Allah karena syarat-syarat terpenuhi, ya. Kenapa? Karena cahaya-cahaya kebaikan itu akan menghapus, ya, akan menghilangkan, ya, kegelapan yang ada dalam hati. Sebagaimana kegelapan malam, dia tidak akan sanggup menampakkan kegelapannya pada siang hari. Kira-kira gitu pemahamannya. Nah, begitu pula ketika hati ini digunakan untuk melakukan perbuatan dosa gitu, berarti ini kan hati ini jadi keruh, jadi kotor. Ya. Bagaimana cara menghilangkan kekotoran hati ini dengan sebab dosa-dosa yang pernah dilakukannya itu? Ya harus dicuci, harus dibersihkan. Cara pembersihannya adalah ya tadi dengan bertobat, ya, dibasuh dengan air mata, ya, kata Imam Ghazali gitu, dibasuh dengan air mata, nah, kemudian dibakar dengan rasa penyesalan. Semuanya itu akan membersihkan dari segala kesalahan dan dosa. Maka harus ada unsur penyesalan. Para jamaah rahimakumullah. Nah, waqad tazaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubi taubah. Begitu banyak dan jelas dalil-dalil tentang taubat itu, baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maupun dari ijma' para ijma' ulama
ijma'ul ummah tentang wajibnya bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Tidak terkecuali semuanya. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang mukmin. Ya. Jadi karena Allah sangat sayang kepada hambanya yang beriman, yang mukmin, dan Allah Maha tahu orang mukmin itu adalah manusia biasa, manusia yang suka khilaf, suka melakukan perbuatan dosa, maksiat kepada Allah, dan Allah tidak marah, tetapi malah diperintahkan orang-orang mukmin itu untuk bertaubat. Ya. Kenapa harus bertaubat? Kata Allah, la'allakum tuflihun. Dengan taubat itu, semoga kalian itu akan dapat memperoleh kebahagiaan. Jadi kita orang mukmin suruh bertobat kepada Allah. Jadi orang yang berbuat maksiat itu tidak celak di sisi Allah apabila perbuatan dosa yang dilakukan itu diiringi dengan penyesalan dengan bertobat kepada Allah. Ya. Karena Allah sangat memahami siapa kita. Ya. Allah sangat memahami tentang hamba-hambanya. Ini hambanya lemah. Ya. Sering hilap, sering lupa. Maka oleh karena itu Allah berikan sarana bagaimana agar supaya orang ini bersih dari kesalahan dan dosa. Maka diperintahkan oleh Allah, wa tubu ilallahi jami'an. Dan ini menggunakan fi'il amr. Dalam kaidah usul fikih itu mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Kalau ada perintah dari Al-Quran, asalnya menunjukkan adalah wajib. Kecuali ada dalil lain yang menjelaskan itu tidak wajib. Kemudian ayat yang lain dari surat Hud, Allah katakan, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Jadi kalau begitu, kata Allah, istaghfiru, mohonlah ampun kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Summa tubu ilaih. Kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Berarti dalam ayat ini dibedakan antara istighfar dan taubat. Kalau istighfar kan aku mohon ampun kepada Allah dari dosa. Kalau taubat itu ya wa atubu, aku bertobat. Ya. Jadi istighfar itu sebagai muqaddimah, pengantar untuk bertobat. Orang kalau bertobat harus mengakui dulu apa kesalahan yang dilakukan itu. Maka istaghfiru, mohonlah ampun kepada Allah. Ya. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Jadi istighfar lalu kemudian bertobat. Ya. Makanya termasuk amalan anak soleh. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya syai'un ba'da mautihima? Apakah masih ada perbuatan baik yang bisa dilakukan kepada kedua orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia? Maka kata Rasul, na'am. Iya, kata Rasul. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, mendoakan. Ya. Jadi kalau orang memimpin baca doa, tetapi tidak ada doa untuk orang tua, itu namanya terputus dari keberkahan. Ya. Al-abtar, abtar itu bisa jadi ekornya putus, jelek. Ya. Jadi kalau orang berdoa, memimpin doa atau doa sendiri, jangan lupa termasuk doa kita kepada Allah untuk orang tua. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Harus ada doa itu. Kalau tidak berarti doanya enggak kurang berkah. Ya. Doanya jelek. Karena enggak ada permohonan doa untuk orang tua. As-salatu alim wal istighfaru lahuma. Memohonkan ampun. Ya. Ketika kita habis sholat atau dalam waktu tertentu kita membaca
astaghfirullahalazim li waliwalidayya. Aku mohon ampun kepada Allah untuk dari segala dosa untukku dan untuk kedua orang tuaku. Ya. Jadi itu istighfarlah, memohonkan ampun. Ya. Dalam ayat yang lain, surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, sebenarnya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang mukhlis, yang bersih, ya. Taubat yang jujur, ya. Taubat yang jujur. Ya walaupun ya kita namanya manusia, udah taubat nangis-nangis lupa lagi. Itulah manusia, ya. Tetapi kita kalau suruh bertobat, bertobatlah taubatan nasuha. Taubat nasuh itu ada al-khalisah, yang murni, yang bersih. Awil mukhlisah as-sadiqah, ya. Yang jujur, ya, jujur. Sebagaimana juga yang disyaratkan pada sebelumnya. Nah itu terkait dengan definisi taubat dan ayat-ayat yang terkait anjuran kepada kita untuk bertaubat, dan banyak sekali ayat-ayat yang lain yang terkait dengan perintah kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah, benar-benar memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aksara, lebih, min sab'ina maratan, dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, orang yang sudah janjikan surga, orang yang sudah dijanjikan dihapus segala dosa-dosanya, baik dosa lalu maupun dosa yang akan datang. Beliau memberikan contoh kepada kita. Beliau bertaubat atau beristighfar sehari semalam lebih dari 70 kali. Kita berapa kali, Pak? Ibu, kita berapa kali nih kalau istighfar? Sehari semalam berapa kali kita? Memang 15 nih. 3 habis salat zuhur, 3 habis salat asar, 3 habis salat maghrib, 3 habis isya, 3 habis subuh. 15. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia saja, yang sudah diampuni dosanya, yang sudah dijadikan masuk surga, lebih dari 70 kali. Nah, ini lebih dari 70 kali. Maka hadis yang berikutnya, ya, apa kata Rasulullah? Riwayat dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, dari Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari, ilaihi, kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali. Tadi lebih dari 70 kali. Sekarang 100 kali. Berarti kalau begitu taubat itu, istighfar dan bertaubat kepada Allah, nggak ada batasnya. Semakin banyak istighfar, semakin bagus. Ya. Boleh nggak kita punya program satu hari saya mau istighfar 1000 kali? Boleh. Ya. Lebih banyak lebih bagus. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Itu kan kata Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Nanti Allah akan turunkan hujan secara teratur. Nah, terus yang belum punya anak dikaruniai anak, ya. Yang nggak punya rezeki dikasih rezeki. Jadi istighfar itu adalah pintu atau kunci untuk membuka rezeki tadi. Mafatihur rizki, miftahur rizki. Jadi kita disuruh banyak istighfar kepada Allah. Ya. Maka kalau Nabi kita memberikan contoh
Dia beristighfar sampai 100 kali. Padahal beliau adalah orang yang sudah maksum. Terbebas dari segala dosa. Lah kita umatnya ini harusnya lebih dari itu. Kita harus punya program. Ya. Habis sholat wajib misalnya. Habis sholat wajib beristighfar. Ya. Kita karena mimpin jamaah ya nggak apa-apa 3 kali. Tapi nanti habis setelah itu selesai ya istighfar lagi. Ya. Istighfar lagi. Ya. Makanya ada ulama menganjurkan pegang tasbih. Ya. Buat apa ya? Lumayan kan ada kalau kita punya program 1000 kali misalnya istighfar sudah ketemu 1000 kali gitu. Ya. Ada yang mengatakan megang tasbih itu walaupun nggak bertasbih, nggak dipakai tasbih berpahala katanya. Ya. Dia nggak bertasbih cuma pegang doang katanya berpahala. Ya. Kenapa? Karena ini buat bertasbih, ya. Berzikir kepada Allah. Ya. Nah jadi di dalam hadis ini dijelaskan pertama anjuran kepada kita untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW walaupun dia adalah orang yang maksum, terpelihara dan terjaga dari kesalahan, wa khairul khalaik, bahkan dia ada sebaik-baiknya makhluk, wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, dan dosanya sudah diampuni oleh Allah baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Yastaghfiru wa yatubu fil yaumi sab'ina marrah. Dia beristighfar dan bertaubat dalam satu hari lebih dari 70 kali. Apa tujuannya? Bukan karena beliau berdosa, bukan. Tapi beliau ingin mengajarkan ta'liman li ummatih, untuk mengajarkan kepada umatnya. Kalau bahasa kita, nih saya nih, walaupun dosa saya sudah diampuni sama Allah, walaupun saya sudah jadikan masuk surga, saya tetap beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali, bahkan 100 kali. Nah, itu berarti kalau kalian yang belum ada janji apa-apa harusnya lebih banyak. Nah, pemahamannya begitu. Wa ziyadatan fi darajati indallah. Dan beliau beristighfar itu dalam rangka untuk apa? Meningkatkan derajatnya. Ditambahkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diampuni dosanya, sudah jadi masuk surga, lalu istighfar, padahal dia nggak perbuat dosa. Apa tujuannya? Pertama, dari aspek pendidikan, mengajarkan kepada umatnya biar supaya umatnya lebih banyak beristighfar daripada dia. Ya. Yang kedua, tujuannya ada dalam rangka untuk meningkatkan derajat di sisi Allah. Oh iya. Berarti kita pun kalau kita banyak istighfar, derajat kita akan diangkat oleh Allah. Di samping dosa kita diampuni, kemudian segala hajat dikabul, rizki dilancarkan, dan segala berbagai macam apa yang dibutuhkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri yang dia sudah menikah sekian lama tapi belum punya anak. Apa kata Hasan Basri? Istaghfirillah. Kata Hasan Basri, udah istighfar aja sama Allah, kata dia. Ada orang yang hidupnya sulit banget. Ya, katakan istighfirullah, udah istighfar aja sama Allah. Ya. Ternyata istighfar itu sebagai cara untuk mendapatkan atau meraih berbagai macam kemudahan. Al-istimraru fit taubati wal istighfaru min sya'nihima mahwuz dzunub wal asam allati qad yaqau fil insanu min ghairi syu'ur. Terus menerus kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah, maka taubat dan istighfar ini yang terus menerus dilakukan itu ada sebagai bentuk penghapus dosa dan kesalahan yang mungkin bisa jadi terjadi itu dilakukan oleh manusia yang manusia nggak merasa kalau itu adalah perbuatan dosa. Karena bisa jadi antara saya manusia satu dengan yang lain beda nganggap itu dosa. Karena ulama-ulama atau misalnya para nabi itu istighfarnya bukan karena dosa tapi karena mungkin merasa lalai aja. Ya. Jadi misalnya ulama kita dia istighfar padahal dia menjaga ibadahnya tapi hatinya ini ada ada goresan-goresan, ada sesuatu dalam hatinya yang itu dianggap sudah maksiat. Tapi bisa jadi bagi orang lain itu belum ngapa-ngapa katanya. Karena belum melakukan apa-apa ya. Jadi sensitivitas itu memang beda-beda. Ya.
Makanya kenapa Nabi kita sampai istighfar 100 kali? Ya, di samping dia mengajarkan kepada umatnya, meningkatkan derajatnya, bisa jadi dia ada perasaan, ada rasa lalai. Ya. Ada rasa lalai. Bisa jadi seperti itu. Ya. Padahal dia sudah jaga. Bisa jadi itu nggak lalai. Ya. Ya. Makanya beliau istighfar kepada Allah. Ya. Jadi anggap dia orang-orang soleh menganggap itu lalai. Bagi orang umum dianggap itu hal yang biasa. Dianggap tidak lalai. Kemudian juga yang berikutnya adalah ma'ama qablahu anal matlub kasratul istighfar wal musara'ah ila taubah. Jadi dari hadis dua ini, pertama Rasul istighfar lebih dari 70 kali, yang kedua Rasul beristighfar 100 kali, itu sesungguhnya yang dituntut kepada kita adalah untuk terus memperbanyak istighfar dan menyegerakan bertaubat. Jadi kita mah jangan gak usah dibatasi 100, tapi harus lebih dari itu, lebih banyak lagi. Ya. Karena Nabi kita mencontohkan 100, kita harus lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita mah gak ada janji apa-apa. Isi Allah. Beda sama Nabi kita. Orang yang paling mulia udah jamaah surga istighfar. Kita ini harus terus lebih banyak beristighfar. Fastaghfiru rabbakum. Ya. Kita termasuk mendapat nikmat saja istighfar. Kenapa? Bisa jadi ketika kita dapat nikmat kita lupa kepada Allah. Maka disuruh istighfar tuh. Ya. Wa ma dzukira fil hadis walladzi qablahu minal adad la yuqsadu bihi tahdid. Ya. Wa innamal maqsud bihil kasrah. Apa yang disebutkan di dalam hadis? Baik hadis yang dulu yang pertama yang menunjukkan Rasul beristighfar lebih dari 70 kali, atau hadis yang kita baca tadi di mana Rasul istighfar 100 kali itu tidak menunjukkan pembatasan dalam istighfar. Ya. Tidak menunjukkan dibatasi, enggak dibatasi. Tetapi itu menunjukkan adalah memperbanyak sebanyak-banyaknya. Jadi kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa? Karena hadis tadi tidak menunjukkan itu pembatasan istighfar hanya 70 atau 100 kali. Tetapi itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa zikir itu, beristighfar itu tidak dibatasi berapa jumlahnya. Maka yang dianjurkan adalah orang suruh beristighfar dan bertobat sebanyak-banyaknya. Ini dua hadis yang kita baca bab taubat ini, ya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa beristighfar dan bertobat kepada Allah. Semoga Allah selalu menjaga diri kita dari melakukan perbuatan maksiat, dan maksiat yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini mungkin ada yang mau ada tambahan? Kalau ada, ya silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang kita belajar agama itu harus punya ustadz yang jelas gurunya. Itu penting juga. Jadi biasanya kita belajar itu gurunya, kita belajar dengan ustadz ini siapa gurunya sampai karena eh, apa yang dipelajari oleh guru-guru kita itu sesungguhnya sampai sanadnya sampai ke Rasul. Ya. Nah, maka kalau ada orang meninggalkan puasa lalu dibayar ketika itu juga dengan cara membayar uang dengan uang. Nah, mungkin sebutannya ada fidyah ya, fidyah. Tapi fidyah itu adalah hanya dilakukan buat orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena misalnya dia sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka orang yang sakit tersebut itu tidak wajib berpuasa. Maka cukup dengan membayar fidyah. Termasuk kepada orang yang sudah usia lanjut. Sudah usia lanjut. Dia tidak wajib puasa, cukup dengan membayar fidyah. Atau juga termasuk juga kepada orang yang hamil atau juga menyusui. Ya, menyusui. Walaupun di sini terjadi ada khilaf, apakah dia cukup dengan puasa atau dengan membayar fidyah juga. Ya. Ada yang mengatakan kalau yang dia khawatirkan adalah anak dan dirinya, maka cukup dengan membayar mengkodok puasa. Ya. Jadi ada khilaf. Bahkan ada yang mungkin yang punya pendapat yang bagi orang yang misalnya sekarang dia hamil, terus bulan Ramadan yang berikutnya dia melahirkan, menyusui. Terus Ramadan berikutnya hamil lagi. Terus misalnya lagi berikutnya melahirkan, menyusui lagi. Enggak ada sempatan berpuasa. Ya, ada yang punya pendapat dia boleh membayar fidyah ya. Tapi kalau orang itu mampu berpuasa lalu bayarnya harus ketika itu dengan uang, saya belum menemukan dari buku-buku referensi yang saya baca ya gitu. Kalau terkait dengan itu ya. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan apa tadi saya lupa. Oh, korupsi. Ya, korupsi itu yang diambilkan harta rakyat ya. Terus mengembalikannya kemana? Ya, ya bisa jadi ke kas negara. Cuman kan begini, kalau dalam hukum Islam pun sama. Lalu dilaporkan ke pengadilan. Ya. Itu dia sudah harus dihukum. Nggak bisa minta maaf atau mengembalikan kalau sudah sampai diproses ya. Kalau sudah sampai diproses. Di kita juga seperti begitu ya. Kalau ada orang korupsi lalu kemudian buru-buru mengembalikan. Ya. Nah, mengembalikan itu bukan berarti selesai dalam proses hukumnya. Mengembalikan ya memang itu hak negara harus dikembalikan. Ya. Nah, pertanyaan bagaimana kalau yang dia sudah dihukum lalu tidak mengembalikan, apakah jadi lunas dosanya, maksudnya hilang dosanya gitu, karena dia korupsi? Oh, tidak, karena kan kalau dia dihukum karena mencurinya, ya. Tapi kalau kaitan dengan hartanya, ini belum selesai. Ya. Bagaimana caranya? Ya antara mengembalikan atau mungkin tadi dia sedekahkan, nah, dia bersedekah dengan uang yang pernah dia korupsi ya sebagai penebus dosa-dosanya, bisa jadi begitu ya, diganti dengan bersedekah. Nah, cuman kadang-kala ada orang yang misalnya dia tukang korupsi misalnya. Lalu ketika itu dia karena dia pejabat korupsi, dia tahu dia banyak dosa, dia panggil majelis zikir. Ya, majelis zikir sama-sama terus dikasih uang tuh orang-orang yang pada datang zikir memohon taubat kepada Allah, padahal kebiasaan itu nggak berhenti ya. Cuman pengen membersihkan diri aja gitu kan ya. Tapi kan mengembalikannya salah, itu kan bukan uang dia, diberikan kepada jamaah zikir juga bukan tempatnya juga ya. Jadi harusnya kalau dia mau bertobat ya bertobat, berhenti, jangan mencuri lagi ya. Jadi kalau menurut hemat saya Ibu, ya kalau memang dia sulit untuk mengembalikan ya dia harus di samping bertobat ya dia harus banyak bersedekah
ya sebagai pengganti uang yang pernah dia ambil. Paling begitu ya, gitu. Sampai sini ada lagi? Baik. Ayo Pak Haji, silakan. Berkenaan dengan mengkodok sholat, Ya. bagaimana orang tidak sholat sama sekali Iya, bertahun-tahun malah, iya, iya. bagaimana mengkodok? Iya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kalau kita kembali kepada firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi yang dikehendakinya. Artinya bahwa selama dia masih punya iman, selama dia masih punya iman dan masih meyakini bahwa sholat itu wajib, maka kalau dia meninggal dunia, kita masih mengurusnya sesuai dengan orang muslim. Tapi kalau dia mengatakan, lu kenapa nggak sholat? Buat apa sholat? Sholat itu nggak penting, sholat itu nggak wajib. Berarti dia sudah murtad, keluar dari agama. Maka kalau dia mati, nggak perlu diurus sebagaimana mengurus jenazah yang muslim. Bahkan sebaiknya makamnya pun jangan dicampur dengan makam orang muslim karena mengganggu nanti di alam kuburnya, mengganggu yang lain. Ya, keberisikan nanti yang lain itu kan. Ya, iya, sebaiknya begitu di tempat lain. Nah, kalau ada orang yang misalnya sudah bertahun-tahun nggak sholat, tapi kemudian dia bertobat, dia sadar. Ya, saya katakan tadi, setiap orang yang jahat, dia masih tetap punya harapan masa depan. Kalau dia bertaubat kepada Allah, padahal dia sudah meninggalkan sholat sekian lama, taubatnya umurnya udah usia lanjut, tetap taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mengkodok sholatnya sesuai dengan kemampuannya. Kenapa begini, Pak? Jadi jangan menganggap bahwa sholat itu bisa dikodok, habis kodok selesai, gugur dosa. Enggak gitu. Gambarnya begini, kita punya utang sama orang. Saya pinjam duit, nanti kembalikan Senin. Ya. Berapa? 1 juta. Oke. Begitu Senin nggak dibayar tuh. Senin nggak dibayar. Selasa nggak dibayar. Rabu nggak dibayar. Nah, terus sampai Kamis nggak dibayar. Nah, apakah gara-gara dia nggak membayar hari Senin, Selasa, Rabu, utangnya lunas? Nggak lunas. Ya. Dia tetap harus bayar hutangnya. Lalu kalau dia bayar misalnya Jumat, dosa nggak dia? Dosa nggak? Dosa karena menyalahi janji. Karena bayarnya hari Senin. Tapi dia sekarang bayarnya Jumat. Bagaimana biar supaya nggak dosa? Dia minta maaf kepada orang yang memberi dia hutang. Begitu pula kita dengan Allah. Jangan orang menganggap kalau kodok itu nanti juga pasti diampuni Allah. Ya enggak begitu. Ya. Mengkodok itu karena itu kewajiban. Kewajiban sholat ada 2. 1 tepat waktu. Yang kedua mengerjakan sholat. Nah, sekarang waktunya sudah lewat. Mengerjakan sholat nggak gugur. Waktunya sudah lewat nih. Tapi mengerjakannya nggak gugur sebagaimana tadi utang. Walaupun waktu bayar utangnya udah lewat, maka kewajiban bayar utang nggak akan gugur. Bayar dulu gitu. Tapi bukan berarti dia nggak dosa. Karena apa? Menyalahi. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu waktu sudah ditentukan. Kalau menyalahi berarti dosa. Gitu Pak Kiri Pak. Ya. Baik, saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena menjelang Ramadan, mari kita tutup doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Ma'ud ya Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami.
Ampuni kesalahan dan dosa-dosa ayah ibu kami. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami di saat kami masih kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datang ke tempat ini ya Allah dalam rangka memenuhi panggilan-Mu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kami lanjutkan membaca hadis-hadis Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai penggugur dosa-dosa kami ya Allah, sebagai sarana Kau angkat derajat kami ya Allah, sebagai sarana Kau mudahkan bagi kami masuk dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Panjangan umur kami ya Allah, hingga kami mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.